Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar semuanya? Kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Kemarin kita udah bahas seputar keunggulan-keunggulan apa saja yang dimiliki oleh WordPress. Kita perkenalan dulu ya dengan WordPress. WordPress itu apa? Perbedaannya apa? Dan website-website seperti apa yang akan kita bangun menggunakan WordPress. Untuk kali ini saya akan menjelaskan beberapa menu yang ada di WordPress, khususnya ketika kita udah masuk ke halaman dashboard admin. Jadi bagi teman-teman yang baru gabung, teman-teman, kalau semisal teman-teman masih pemula dan belum memahami bagaimana cara menggunakan WordPress, teman-teman bisa ikutin video-video yang udah saya buat sebelumnya ya, biar teman-teman bisa ngikutin kursus kali ini bersama-sama gitu. Baik, untuk kali ini teman-teman dipersiapkan lagi untuk software Laragonnya. Kita akan mengaktifkan servernya di lokal komputer ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mau langsung pakai di wordpress.com, di hostingnya WordPress, silakan. Kurang lebih kalau tidak salah sama saja pembahasannya. Nanti tinggal disesuaikan saja. Baik, kalau sudah dibuka, tinggal diklik start all ya. Di tombol sini kan ada start all. Nanti teman-teman diklik aja start all di sini. Start all. Nah, jika sudah, teman-teman langsung akses project yang kemarin. Latihan web.test. Di enter. Baik, ini adalah halaman utama kita ya. Ini kita sebut sebagai homepage. Jadi ini tampilan utama ketika kita mengakses domain website kita. Nah, yang kemarin itu kan kita sudah belajar halaman dashboardnya ya. Jadi halaman dashboard itu kita ibaratkan sebagai dapurnya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah tahu penjelasan saya kemarin, pasti teman-teman bisa paham. Nah, untuk ini adalah displaynya. Jadi desain-desain dari template yang kita miliki ya seperti ini. Nanti ketika kita sudah ingin membuat website, nanti akan kita ubah tampilannya lebih menarik lagi. Nah, bagaimana cara untuk mengakses halaman dashboard? Teman-teman bisa tambahkan saja di sini slice di URL-nya wp-admin. Ini enter. Kemudian username-nya kemarin masih ingat ya, admin. Password-nya juga admin. Tinggal login aja ya teman-teman. Jika sudah login, tampilan dashboardnya seperti ini ya, sama seperti yang kemarin. Oke, saya akan menjelaskan beberapa bagian nih teman-teman. Yang pertama bagian yang paling atas, ini kita sebut sebagai top bar-nya, menu-menu yang ada di top bar. Kemudian yang kedua, menu-menu yang ada di sidebar-nya, di sisi sebelah kiri. Dan yang terakhir, main kontennya. Ini akan menyesuaikan berdasarkan menu-menu yang akan kita klik nanti. Baik, yang pertama ada di bagian top bar-nya. Bagian top bar ini, di pojok kiri atas ada logo icon WordPress. Kalau semisal teman-teman butuh informasi lengkap seputar WordPress, teman-teman bisa diarahkan saja kursornya ke icon WordPress-nya. Nanti sini ada beberapa pilihan menu. Ada wordpress.org untuk mendownload WordPress-nya. Ada documentation-nya, support, dan juga feedback. Nah, ini untuk icon WordPress. Kemudian yang di sebelah kanannya ada icon rumah dan juga title untuk nama situs teman-teman. Nanti kalau teman-teman arahkan ke sini akan ada tulisan visit site atau kunjungi situs. Ini kalau teman-teman klik, maka akan balik lagi ke halaman utamanya. Makanya ini disebut homepage-nya. Jadi ini adalah halaman website utama kita, bukan website utama, maksudnya halaman utama yang akan kita akses. Tampilannya yang masih sederhana ya. Nah, terus kalau misalnya teman-teman mau balik lagi ke halaman dashboard, teman-teman bisa klik aja, diarahkan aja ke icon dashboard ini. Nanti pilih yang menu dashboardnya. Baik, selanjutnya ada icon komentar. Nanti kalau semisal teman-teman ada komentar dari postingan teman-teman akan muncul di icon ini, informasi notifikasi ini. Ini informasi notifikasinya akan muncul di sini. Kemudian di sebelahnya ada plus new atau tambah baru. Ada 4 pilihan di sini. Ketika teman-teman mengarahkan kursor ke arah plus new ini,
Yang pertama, teman-teman bisa menambahkan postingan baru. Yang kedua, media baru. Yang ketiga, ada halaman baru. Yang keempat, ada pengguna atau user baru. Jadi ini alternatif ya. Teman-teman bisa akses yang di sini, teman-teman juga bisa akses yang ada di sidebar ini. Kemudian di pojok kanan atas, di sini ada nama teman-teman dan juga icon profilnya. Teman-teman bisa pilih di sini ada edit profile dan juga logout. Kalau teman-teman klik edit profile, maka akan diarahkan ke halaman edit profile. Nanti di sini akan saya jelaskan ya. Beberapa aja sih sebenarnya. Tapi kalau teman-teman mau langsung, teman-teman bisa nih menggunakan misalkan nih di admin color ini teman-teman bisa mengubah setelan warnanya. Mau yang light, modern, blue, ocean, atau bebas disesuaikan aja sesuai keinginan teman-teman. Nanti kalau ini mau balik lagi ke default aja. Nanti akan kita jelaskan ya di lain waktu. Terus selanjutnya kita masuk ke yang di sidebar teman-teman. Yang menu yang pertama ada dashboard di sini, halaman utama atau menu utama yang akan muncul ketika kita masuk ke halaman dashboard. Di sini akan diberikan informasi seputar update-updatean terbaru atau berita terbaru dari WordPress itu sendiri. Ketika ada updatean WordPress terbaru, maka di sini ada notifikasi muncul. Di sini juga diberikan beberapa log ya, log activity. Teman-teman kalau mau ngilangin log ininya nih, section ini, teman-teman bisa klik screen option yang ada di pojok kanan atas. Klik aja ini. Teman-teman bisa di-uncheck. Activity-nya boleh di-uncheck. Quick drive-nya nanti tinggal disesuaikan aja. Terus yang kedua ada updates. Kalau teman-teman klik menu updates, maka akan muncul informasi seputar update terbaru. Entah itu dari WordPress-nya sendiri, WordPress versionnya. Ada dari plugins, kebetulan kita belum ada plugins yang diinstal. Ada sih beberapa, cuma yang itu sudah up to date. Jadi sudah yang paling terbaru. Kalau semisal ada updatean secara berkala, maka akan ada otomatis muncul di sini notifikasi plugin harus diupdate. Begitupun themes. Kalau misalkan ada themes yang harus diupdate versionnya, maka akan muncul di halaman ini. Itu untuk update. Selanjutnya postingan. Untuk postingan di sini teman-teman akan diberikan beberapa tampilan ya. Menu, ada beberapa menu di sini. Ada all post, artinya teman-teman bisa melihat seluruh postingan yang teman-teman pernah publish. Kemudian add new, tambah postingan baru. Kemudian ada kategori. Ini untuk add new, nanti akan kita bahas juga. Kemudian ada kategori. Untuk menambahkan kategori seperti berita, olahraga, entertainment, dan lain sebagainya. Kemudian teks. Nanti akan kita coba satu persatu untuk postingan ini. Selanjutnya ada media. Media ini teman-teman bisa mengupload gambar, file PDF, video, ataupun musik. Jadi semua media bisa dimasukkan ke dalam WordPress ini, dalam satu halaman library. Kemudian selanjutnya ada page atau halaman. Sama seperti postingan, teman-teman bisa menambahkan, bisa mengubah, dan juga menghapus. WordPress akan memberikan dua halaman otomatis dari template yang diberikan oleh si WordPress-nya sendiri. Nah, teman-teman bisa menghapus halaman ini ya. Nanti akan kita coba buat juga halaman barunya. Kemudian comments. Ini akan berisi komen-komentar dari artikel teman-teman. Nanti akan muncul di sini beberapa komentar dari artikel teman yang udah dipublish. Nanti akan kita coba juga buat membuat artikelnya. Kemudian appearance atau tampilannya. WordPress akan memberikan 3 themes default. Nanti teman-teman bisa ngapus ketiganya dan bisa teman-teman ganti yang baru. Caranya tinggal klik tombol add new aja.
Nah, ini teman-teman tinggal cari sesuai dengan kebutuhan bisnis teman-teman. Kalau mau berdasarkan filternya, teman-teman bisa klik fitur filter, nanti teman-teman tinggal di checklist aja sesuai kebutuhan teman-teman. Nanti kalau tinggal di apply aja, nanti akan muncul sesuai dengan filter yang teman-teman pilih. Kemudian ada editor. Untuk editor ini bawaan dari template-nya yang dari WordPress ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa ubah nih, misalkan 404 alamat tidak ditemukan, teman-teman bisa edit nih. Ini kan defaultnya seperti ini. Kalau teman-teman mau ubah ya silakan. Ini kita bermain tanpa page builder, artinya ya kita mengandalkan template yang ada di WordPress itu sendiri. Jadi teman-teman bisa ngubah mulai dari teksnya, search-nya, dan lain-lain. Kita balik lagi. Selanjutnya ada plugin ya teman-teman ya. Plugin ini semacam fitur tambahan teman-teman. Jadi fungsinya ya buat website teman-teman ya biar lebih banyak lagi fiturnya yang tersedia. Beda ya dengan Blogspot ya, fiturnya terbatas dan itu sudah disiapkan oleh Blogspotnya. Tapi kalau di WordPress itu bervariasi. Teman-teman kalau mau lihat tinggal klik add new aja atau mau add new. Teman-teman akan melihat banyak sekali plugin-plugin yang tersedia atau fitur-fitur yang tersedia. Ya, ada fitur maintenance, keamanan, ada editor, ada social share. Kalau mau teman-teman coba cari social share. Nah, ada social share. Nah, jadi teman-teman bisa menyesuaikan aja sesuai kebutuhan website teman-teman. Ini untuk plugin. Jadi nanti kita akan coba juga ketika kita ingin membuat website baru yang sederhana. Kemudian ada user ya teman-teman ya. Oh, tapi by the way, ini saya mau ngasih tahu bahwasannya kalau teman-teman mau mengakses plugin, menambah plugin, dan juga menambah tema, teman-teman harus terkoneksi dengan internet. Jadi kalau tidak terkoneksi dengan internet, ini nggak akan muncul teman-teman. Karena ini semua akan terhubung dengan internet. Walaupun kita berjalan di lokal, tapi ketika kita ingin mengakses banyak sekali plugin, kita ini harus harus memiliki koneksi internet yang bagus. Begitupun kalau ada update, teman-teman harus terkoneksi dengan internet. Nah, itu catatannya untuk ketika kita ingin menambahkan plugin atau enggak themes. Selanjutnya pergi ke menu users. Teman-teman di sini akan diperlihatkan tabel seluruh user yang terlibat di WordPress teman-teman. Jadi kalau semisal teman-teman memiliki tipe website yang portal berita dan teman-teman butuh author atau penulis baru, teman-teman bisa menambahkan user baru. Nanti teman-teman bisa ubah role-nya sebagai author atau enggak editor. Dan di setiap role ini punya hak aksesnya masing-masing. Artinya kalau administrator dia memiliki akses di beberapa menu ini semua nih. Mereka bisa akses menu yang ada di sini. Tapi kalau editor atau author, kontributor dan juga subscriber, mereka terbatas. Gak semua menu yang di sini akan tampil di role selain administrator. Mungkin kalau editor akan tampil cuma postingan doang misalkan. Kalau subscriber cuma misalkan komen atau apa gitu lah ya. Itu nanti beda-beda teman-teman ya. Nanti disesuaikan aja. Kemudian ada menu profile di sini. Tadi ya, sama seperti yang kita udah coba di top bar ini, yang edit profile. Kemudian selanjutnya ada tools. Untuk tools sendiri ini merupakan salah satu fitur ya bawaan dari WordPress. Kalau teman-teman mau import WordPress dari device yang berbeda, teman-teman bisa disesuaikan. Kalau misalkan dari WordPress, kalau misalkan mereka punya aplikasi website atau website dari WordPress yang lain, teman-teman bisa install aja nih WordPress-nya, nanti tinggal diimport. Dari Blogger pun bisa diimport dari dari Blogger untuk postingan, komen, dan juga usernya. Begitupun export. Teman-teman bisa mengekspor sesuai dengan kebutuhan, mau postingan, mau halaman, ataupun media. Nanti tinggal di-download aja filenya. Nanti kalau udah tinggal diimport lagi dari device yang berbeda, yang lain.
Kemudian dua menu yang dari bawah ini teman-teman nggak usah diubah ya. Untuk theme file editor, plugin file editor, karena ini udah bawaan dari WordPress-nya. Jadi nggak perlu diubah lagi. Khawatir nanti akan terjadi crash atau error. Kemudian settings. Di menu settings ini teman-teman bisa customisasi sendiri ya. Contoh, semisal teman-teman mau mengubah site title-nya, teman-teman mau mengubah tagline-nya, nanti disesuaikan dengan bisnis teman-teman. Untuk emailnya juga nanti disesuaikan, boleh email bisnis atau email pribadi. Untuk membership teman-teman tinggal disesuaikan juga. Kalau teman-teman mau di checklist berarti semua pengunjung atau visitor bisa mendaftar sebagai membership. Dan ketika mereka sudah mendaftar menjadi membership, apakah role-nya di set sebagai editor, author, atau subscriber, atau kontributor. Tapi jangan dijadikan sebagai administrator ya, karena akan berbahaya. Mereka akan mengakses beberapa menu yang ada di sini semuanya. Kemudian set language bisa diubah ke bahasa Indonesia juga bisa di bawah sini. Atau kalau mau defaultnya English ya English lagi. Untuk time zone disesuaikan Jakarta. Date formatnya juga disesuaikan. Week start on Monday. Kalau sudah tinggal save change saja. Selanjutnya ke writing. Untuk writing teman-teman bisa di setting kategori dan juga post formatnya. Jadi kalau misal teman-teman buat postingan baru dan tidak ada kategori yang dipilih, maka secara default akan disesuaikan berdasarkan kategori yang dipilih di sini, di setting writingnya ini. Kebetulan kita belum buat kategori, jadi ya otomatis dibuatkan oleh WordPress yang categorize. Begitupun default post formatnya standar aja. Selanjutnya reading. Untuk reading ini mereka akan men-setting homepage teman-teman yang tadi ya. Homepage teman-teman di display mau seperti apa. Karena kebetulan defaultnya ada latest post, artinya post-postingan terbaru. Kebetulan kita cuma ada postingan satu. Jadi yang ditampilkan di halaman utama sebagai homepage, maka akan di display sebagai latest postnya. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak mau latest post, bisa teman-teman. Nah, teman-teman tinggal buat halaman baru. Nah, nanti teman-teman pilih static page. Nah, ini yang biasa saya buat di sini, static page, karena lebih custom. Nanti bisa dipilih homepage-nya mau halamannya apa. Nanti kalau misalkan teman-teman mau buat halaman homepage misalkan, nanti di sini ada pilihan homepage. Nah, ini cuma ada sampel ya, karena kita cuma ada satu halaman doang tadi. Begitupun dengan post page-nya, halaman yang berisi postingan mau diterapkan di halaman yang mana. Nanti kalau misalkan teman-teman mau buat halaman artikel gitu misalkan, nanti maka post page-nya di set di halaman artikel yang nanti akan dibuat. Nah, itu untuk static page. Nah, kebetulan kita belum ada halaman yang mau dibuat, teman-teman bisa set ke latest post aja ya. Nah, ini untuk jumlah post yang mau ditampilin berapa dan juga feeds-nya. Nanti disesuaikan aja. Nah, untuk yang ini mau ditampilin full text atau dipersingkat. Semisal kalau misalkan teman-teman punya postingan yang artikelnya itu isinya 1000 karakter, kan nggak mungkin yang di displaynya ini judul sama 1000 karakter. Maka kalau teman-teman pilih excerpt, dia akan dikompres sendiri tuh. Nah, maka dia akan dijadikan titik-titik seperti ini. Jadi nggak 1000 karakter ditampilin di sini, kan nggak bagus juga ya kalau dilihat ya. Nah, kalau udah di save change aja. Selanjutnya pergi ke discussion. Ini adalah komentarnya. Settingan komentar yang ada di postingan teman-teman ini. Kalau teman-teman klik postingannya, maka di bawah akan ada komentar. Nah, ini untuk setting ini ada di discussion. Apakah dia setiap orang dapat berkomentar di postingan? Kalau ya di checklist. Kalau enggak di uncheck aja. Nah, tapi untuk men-setting apakah mau ada komentar atau tidak ya ada di postingannya itu sendiri. Ini kalau misalnya teman-teman edit post ya di sini. Nah, teman-teman di sini ada pilihan nih, discussion. Mau ditampilkan atau tidak. Kalau tidak ditampilkan ya di uncheck aja ini. Nanti update, view post. Nah, maka tidak muncul komentarnya. Gitu. Nanti disesuaikan aja ke teman-teman apakah artikel mau ada komen atau tidak.
Ini kita checklist lagi ya. Nah, itu untuk discussion. Kemudian media. Kalau media ini berpengaruh ketika teman-teman men-set thumbnail yang ada di sini. Kebetulan kita belum ada gambar ya teman-teman ya. Tapi nanti kalau misalkan ada gambar, ukurannya itu menyesuaikan yang ada di sini settingannya. Untuk thumbnail berapa, kalau yang ukuran mediumnya berapa, yang large-nya berapa. Nanti kalau udah sesuai, tinggal teman-teman di save change lagi. Selanjutnya permalinks. Untuk permalinks teman-teman bisa di set di post name aja ya, karena biar tampilan link URL-nya lebih mudah dibaca. Nih, kalau saya view post, nah ini kan cuma hello world doang ya, jadi nggak mungkin nih kalau kita set yang day and name. Jadi teman-teman tinggal pilih yang di post name-nya aja. Selanjutnya privacy. Untuk privacy teman-teman bisa create dari WordPress sendiri, atau teman-teman punya privacy policy buatan teman-teman. Nanti tinggal dipilih aja. Di sini akan muncul ketika teman-teman punya halaman privacy policy yang buatan teman-teman. Nanti tinggal diklik, baru klik tombol use this page. Maka privacy policy akan dibuat berdasarkan yang teman-teman punya. Nah, kalau yang ini collapse menu ya, ini akan menghilangkan sidebar ini, jadi cuma kelihatan ikonnya doang. Tuh, kalau mau diperlihatkan lagi, klik lagi. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan, beberapa menu yang bisa saya jelaskan di sini. Semoga mudah dipahami. Nanti kita lanjut pembahasan terkait lebih detail menu-menu yang tadi sudah saya jelaskan. Baik, sekian aja untuk tutorial kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.